Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofi Fauzan Al-Habib dengan NIM 211511029 bersama rekan saya Aldrin Raihan Putra dengan NIM 211511003. Nah, di sini merupakan video ulang dari konten yang telah dibuat mengenai expenses tracker. Ini expenses tracker sederhana. Nah, tanpa lama-lama kita langsung saja ke dalam demo aplikasinya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari menu expenses trackernya. Di sini ada menu utama. Yang pertama itu ada pemasukan dana, kemudian yang kedua itu ada pengeluaran dana, kemudian yang ketiga itu ada riwayat transaksi, dan ini pilihan terakhir keluar program jika kita menekan 4. Untuk source code-nya saya akan berikan kepada Aldrin. Baik, sebelumnya boleh dialihkan ke Visual Studio Code dulu. Sudah. Ya, baik. Di modul ini ya, di modul. Ya, ada kursor saya? Ada. Baik. Jadi untuk menu ini kami membuat algoritma seperti ini. Jadi yang pertama itu menu. Di sini kami menggunakan, ya sudah seperti biasa, kami menggunakan printf untuk mencetak bagian judul, semacam header untuk program konsolnya. Kemudian di sini saya mencetak juga ada pilihan 1, 2, 3, dan untuk yang keluar dari program itu memang tidak kami buatkan sebagai pilihan opsi. Kemudian pada pilihan ini, setelah pilihan kami membuat scanf untuk menerima input standar dari keyboard yang nanti akan masuk ke pemilihan menggunakan switch case 1, 2, 3, 4. Jadi untuk yang satu ini nanti akan dialihkan ke modul submenu pemasukan, kemudian di break. Untuk 2 ini ada submenu pengeluaran, di break juga. Untuk case 3 itu ada submenu riwayat. Jadi di sini riwayat itu menampilkan riwayat pengeluaran dan riwayat pemasukan. Nah, maksudnya bisa milih mana yang kita mau lihat riwayat. Dan terakhir untuk 4 ini kode yang akan dieksekusi adalah exit sukses, jadi keluar dari program, selesai. Dan apabila pengguna memasukkan angka di luar 1, 2, 3, 4 yang mana sudah kami tentukan akan mengeksekusi kode apa saja, itu akan mencetak pada standar output berupa tulisan invalid input. Jadi memang akan dikembalikan apabila salah, harus memilih antara 1, 2, 3, atau 4. Baik. Kemudian untuk menu sendiri itu nanti dialihkan ke modul dan pemasukan yang di sini ada proses input juga output terhadap stream atau file serta pada submenu pengeluaran. Dan untuk submenu riwayat ini nanti kita ada menu lagi. Baik, nanti ini mungkin dijelaskan setelah masuk ke submenu riwayat. Saya kembalikan lagi kepada Rocky. Ya, baik. Terima kasih untuknya. Sekarang kita lanjut ke dalam aplikasi expenses tracker sederhana. Nah, untuk pemilihan saya akan coba untuk yang pertama, yaitu pemasukan dana. Saya ketikkan 1 dan nah, ini merupakan tampilan dari transaksi pemasukan, nama dan nominal pemasukan. Nah, untuk di sini masukkan nama transaksi, misalnya saya masukkan nama transaksi pemasukan berupa gaji, kemudian dari programnya meminta kita untuk masukkan nominal transaksi yang diberikan. Misalkan saya masukkan 3 juta. Kemudian di sini ada pemastian, ketik 1 untuk konfirmasi. Nah, kemudian setelah itu
ada sebuah kategori di mana kita harus memasukkan apakah yang kita masukkan ke dalam program itu apakah gaji, bonus, hasil investasi atau tabungan. Nah, karena tadi saya mengetikkan gaji, maka saya masukkan angka 1. Nah, ketika kita ingin memasukkan data lagi, kita cukup menekan 0. Apabila kita ingin kembali, kita cukup untuk menekan angka 1. Saya akan coba untuk menekan angka 0-nya. Nah, ini kita diinstruksikan untuk memasukkan pemasukan dari nominal pemasukan. Misalnya kita masukkan dari tabungan. Kemudian tabungannya misalkan saya pilih 50.000. Nah, kemudian masukkan angka 1. Nah, kemudian pilih angka 4. Kemudian saya akan kembali ke angka 1 ke menu utama. Untuk source code-nya mungkin saya akan alihkan ke Aldrin. Boleh, silahkan Aldrin. Sebelumnya saya konfirmasi, benar ya untuk sekarang pembahasan kita masuk ke pemasukan ya? Ya. Baik, terima kasih. Ini sudah mengikuti kursus saya? Ya, sudah. Ya, baik. Jadi untuk main pemasukan ini sesuai yang telah saya katakan sebelumnya, apabila kita memilih pada menu utama itu opsi 1 yang mana pemasukan, koreksi apabila salah, jadi nanti kita akan alihkan ke modul main pemasukan ini. Nah, modul main pemasukan ini saya lakukan pengulangan loop do while agar pengguna bisa melakukan input data secara berulang kali, begitu. Dan di dalam modul main menu ini, di main pemasukan ini terdapat modul-modul lagi, yang diantara adalah jejak waktu pemasukan. Ini akan mencetak current time atau waktu pada saat ini juga, waktu pada saat user memasukkan data secara spesifik, benar-benar rinci, mulai dari hari, bulan, tahun, tanggal, maksudnya ada detik, waktu, juga jam. Ini akan membuka file menggunakan fopen, kemudian f itu mencetak pada string file, masukkan, dan strip di sini ada waktunya. Dan variabel yang akan dicetak itu adalah ini. Kemudian ada nominal pemasukan, ini melakukan input data yang nanti akan seperti ini tampilannya. Di sini akan mencetaknya judul sebagai keterangan. Sekarang itu kita masuk ke judul mana. Nah, sini ada transaksi pemasukan, nama nominal pemasukan, dan saya kita lihat di sini untuk yang memasukkan atau input nama itu kami menggunakan standar cin getLine, karena apabila kami menggunakan scanf, karakter yang diinput itu terbatas hanya pada sampai limiting karakter seperti white space, spasi. Jadi kita tidak bisa memasukkan sebuah kalimat utuh yang memiliki spasi. Makanya kami menggunakan getLine cin supaya bisa menginput satu baris. Tuh. Kemudian ada menu transaksi. Di sini kami menggunakan spesifikan untuk transaksi pada type abstraknya itu ini berupa integer, unsigned, long. Dan kemudian setelah nama nominal pemasukan ini terdapat lagi di dalamnya adalah modul input nama nominal pemasukan. Nah, setelah tadi menerima input standar, maksudnya memasukkan data pada variabel ini, dua variabel, ada yang pertama transaksi nama underscore transaksi, kemudian transaksi nominal underscore transaksi, kemudian akan dipass by value itu yang kemudian akan dimasukkan ke dalam file, dicetak menggunakan printf,
spesifik apa yang akan dicetak, variabelnya apa, tipenya apa, dan nanti ada konfirmasi di sini seperti yang sudah Rofi lakukan barusan, ada konfirmasi. Ya, baik. Kemudian setelah melakukan input juga output, ya maksudnya input dari standar input, bukan output kepada stream atau file, user dihadapkan kepada pilihan di mana kita harus memilih kategori dimasukkan. Nah, kebetulan pada modul ini itu memang kami membuat 4 secara garis besar. Pengaduan ada 4. Pertama, gaji, bonus, hasil prestasi, dan tabungan. Yang nanti akan dilakukan pemilihan menggunakan scanf. Apabila nilainya sekian, maka akan dilakukan eksekusi pada kode yang mana. Nah, itu akan dispesifikkan menggunakan pada modul pilihan kategori menggunakan switch case. Apabila 1, nanti yang akan dicetak dalam string itu adalah transaksi.kategori _transaksi masukkan .kpm01. Nah, kpm01 ini apabila kita lihat ini memang adalah ini adalah struct di dalam struct. Jadi memang kami membuat struct di dalam struct ada 2, itu kategori-kategori, dan ya kurang lebih akan seperti ini eksekusinya. Ya, baik. Saya kembalikan lagi kepada Rofi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Oke, saya akan lanjutkan kepada tampilan menu utama dari aplikasi ini. Untuk kategori selanjutnya di sini yang kedua itu ada pengeluaran dana. Nah, sebelum ini masih sama seperti pada pemasukan, di mana kita harus memasukkan sebuah nama transaksi. Misalkan saya memasukkan beli minum Coca-Cola. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan nominal transaksi, misalkan harganya itu 3.500. Nah, setelah itu kita ke konfirmasi ketika angka 1. Nah, kemudian di sini kategorinya itu ada 10. Jadi yang pertama itu ada cicilan, kemudian yang kedua itu ada kredit, yang ketiga ada kuota dan pulsa, yang keempat itu ada makan dan minum, yang kelima ada olahraga, yang keenam pakaian, yang ketujuh rekreasi, yang kedelapan sembako, kemudian 9 tagihan, dan terakhir transportasi, karena kita tadi memasukkan jenis membeli Coca-Cola, maka kita pilih angka 4 makan dan minum. Masih sama seperti tadi, apakah kita ingin memasukkan data lagi? Jika iya, kita ketika angka 0. Jika kita ingin kembali ke menu utama, kita cukup mengetikkan angka 1. Nah, kita kembali ke menu utama dari aplikasi ini. Untuk source code-nya saya serahkan lagi kepada Aldri. Baik, terima kasih Rofi. Sekarang kita akan fokus pada pengeluaran. Jadi kurang lebih memang algoritmanya itu kami buat sama, benar-benar mirip, hanya saja memang file atau stream yang dibuka itu berbeda. Kemudian beberapa modul namanya juga memang diganti untuk spesifik pengeluaran, juga beberapa nama pada output printf ini diganti menjadi pengeluaran. Ya, kurang lebih sama. Yang mungkin berbeda paling mencolok itu ada di bagian info kategori. Jadi untuk pengeluaran kami membuat sebanyak 10 kategori. Yang pertama ada cicilan, kredit, kuota dan pulsa, makan dan minum, olahraga, pakaian, rekreasi, sembako, tagihan, dan transportasi. Kurang lebih nanti untuk eksekusi pada saat memilih kategori sama. Jadi kami menggunakan switch case di sini untuk 1 sampai 10 akan eksekusi variabel mana yang kemudian akan dituliskan pada string. Ya.
Saya kembalikan lagi kepada Rofi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Aldi. Nah, kita kembali ke aplikasi ini. Nah, yang menu terakhir yaitu riwayat transaksi. Kita cukup masukkan angka 3. Nah, ini adalah tampilan dari riwayat transaksi. Yang pertama itu ada riwayat pemasukan, kemudian yang kedua ada riwayat pengeluaran. Nah, kita diminta untuk memasukkan riwayat apa yang ingin kita tampilkan. Misalkan saya ingin melihat riwayat dari pemasukan. Saya cukup memasukkan angka 1. Nah, ini merupakan riwayat dari pemasukan yang telah saya tadi lakukan. Nah, jika kita ingin kembali, kita cukup ketikkan angka 1 untuk kembali ke menu utama. Nah, kemudian saya akan pilih lagi riwayat transaksi. Nah, kemudian saya pilih riwayat pengeluaran. Ini adalah riwayat pengeluaran dari apa saja yang saya telah masukkan tadi. Nah, saya tekan satu lagi untuk ke menu utama. Nah, mungkin dari riwayat transaksi saya cukupkan. Saya kembalikan ke Aldrin untuk source code-nya. Baik, terima kasih. Untuk riwayat pemasukan, jadi di sini seutuhnya kami menggunakan loop do while. Jadi ketika kita memasukkan selain 0 itu akan berhenti loopingnya, maka kembali ke menu. Nah, jadi untuk pada awalnya output underscore riwayat underscore pemasukan ini dibuatkan variabel lokal bernama output pemasukan yang tentunya array bertipe data char karakter sebanyak 1000 elemen. Kemudian cetak yang ini judul, riwayat pemasukan apa, dan dibuka file. Di sini kami spesifikkan modelnya itu RT plus. Di sini RT membaca, kemudian T spesifikkan untuk membuka file secara spesifik teks txt. Kemudian plus di sini supaya kami bisa men-set indikator kembali ke awal, bisa menggunakan rewind atau fseek. Kemudian di sini tidak langsung kami buka, melainkan dicek dulu menggunakan if else. Apabila tidak ada, maka kami akan mencetak menggunakan fungsi error there is no such directory or file. Ini nanti akan memunculkan error yang berupa tidak ada file atau directory demikian. Nah, apabila ada, masuk ke else. Di sini kami set indikator ke awal yang tadi sudah saya sebutkan, itu karena vektor dari plus ini. Kemudian di sini ada while juga, selama belum off atau end of while, itu kami menjalankan average di sini, jadi membaca seutuh semuanya konten dari file data dan pemasukan txt. Dan di sini kemudian akan dicetak pada standar output atau layar. Setelah dicetak, kemudian akan diberikan teks bahwa kita akan kembali ke menu apabila menggunakan 1. Ya, setelah misalkan ditekan 1, kita akan kembali ke menu. Yang sebetulnya memang tidak harus 1, bisa aja 2, 3, pokoknya yang selain 0, supaya memutus loop ini. Kemudian bisa masuk kembali ke menu. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan ke Rofi. Terima kasih. Baik. Nah, itu merupakan demonstrasi dan source code yang kami buat dari program expenses tracker sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
tugas ini hanya berupa pemenuhan tugas untuk semester 1 berupa EAS. Jadi program ini masih memerlukan pengembangan, di mana pengembangan tersebut yang saya harapkan itu saya dan rekan saya bisa menambahkan fungsi, karena fungsi ini masih kurang ya, karena di program ini masih belum adanya fungsi. Mungkin sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Rofi Fauzan Al-Habib dan rekan saya Aldrin Raihan Putra. Maaf. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.